Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Majelis Guru dimanapun berada di seluruh Indonesia. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kebugaran dalam menjalankan aktivitas kita, yakni memberikan kegiatan pembelajaran kepada siswa kita di rumah. Perkenankanlah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat penilaian harian, tengah semester, dan penilaian semester kelas 6 mata pelajaran atau muatan IPA. Bapak dan Ibu Majelis Guru semuanya, pertama kita menentukan kompetensi dasar yang akan kita tulis menjadi soal. Seperti yang saya tulis di sini, yaitu KD 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Setelah kita menentukan KD, kita tentukan target dari KD ini. Target ini yaitu apa yang akan dicapai dari kompetensi dasar tersebut. Karena di sini ada 2 buah kompetensi dasar, muatan yang akan kita cari dari sini yaitu tentang hewan dan tumbuhan, maka bisa kita bagi seperti ini. Jadi target KD kita membandingkan cara perkembangbiakan hewan yaitu secara generatif dan vegetatif, dan membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif juga. Itu merupakan target dari KD yang sudah kita ambil. Setelah kita menentukan target KD, kita akan menentukan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengambil 2 buah saja indikator pencapaian kompetensi, yaitu pertama, menganalisis cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Berarti kita ambil yang ini target KD-nya. Kemudian membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Dari sini juga kita ambil target KD-nya. Nanti bisa kita tambahkan di sini, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi target KD kita yang ini akan kita ambil. Pertama sekali kita kasih garis kuning. Kemudian targetnya kita ambil, kita turunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Maka kita masukkan ke sini. Dapat dia 2 buah. Nah, baru kita masukkan ke dalam kolom kisi-kisi soal high order thinking skill. Mau kita jadikan dia nanti penilaian harian, tengah semester, atau penilaian semester tema 1 kelas 6 tahun pembelajaran 2020-2021. Sesuai dengan formatnya, ini formatnya tidak baku, boleh kita rubah dalam bentuk apapun. Jadi ini tergantung kepada bagaimana kriteria penulisan kisi-kisi soal high order thinking skill yang ada pada daerah Bapak dan Ibu. Jadi ini bukanlah sesuatu hal yang baku. Kalau hal baku itu tidak boleh dirubah. Nah, kalau ini boleh dirubah. Jadi Bapak Ibu boleh membuat sesuatu hal itu dengan ketetapan bersama dalam musyawarah penulisan soal-soal ulangan harian, tengah semester atau semester dalam KKG Bapak dan Ibu dimanapun berada di seluruh Indonesia. Nah Bapak dan Ibu, setelah kita ambil KD tadi, itu membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, kita pindahkan dia ke dalam bentuk indikator KD, yaitu indikator pencapaian kompetensi menganalisis cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau dia secara generatif berarti secara kawin. Nah, ini secara kawin dalam tumbuhan melalui bunga ya Bapak dan Ibu semuanya. Kita turunkan menjadi indikator soal. Disajikan gambar bunga sempurna, siswa mampu menganalisis alat kelamin jantan dan betina pada bunga sempurna dengan benar. Ini kita buat dalam bentuk soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan gandanya seperti ini. Perhatikanlah gambar berikut. Ini ada gambar, di sini ada nomor, saya berikan 1, 2, 3, 4, 5. Karena bagian-bagian bunga ini banyak, boleh kita ambil berapapun yang kita mau sesuai dengan yang kita minta pada soal nanti. Bolehkah diganti dengan huruf? Boleh sekali. Jadi tidak ada aturan, ini kita kasih 1 angka saja, tidak boleh kasih huruf. Ini tergantung Bapak dan Ibu bagaimana kreativitasnya menulis soal. Nah, bagaimana soalnya? Berdasarkan gambar di samping, alat perkembangbiakan jantan dan betina
Pada bunga sempurna tunjukkan oleh nomor. Nah, ini nanti anak-anak akan mampu menganalisis mana bagian bunga yang menunjukkan kelamin jantan. Kalau kelamin jantan adalah serbuk sari dan kelamin betina adalah kepala putih. Nah, dia mana yang merupakan kepala putih dan serbuk sari. Jadi anak-anak akan menganalisis. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari soal high order thinking skill dalam menganalisis cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, ini adalah salah satu modelnya. Kemudian di sini bisa kita buatkan ke dalam bentuk tabel. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuatkan seperti ini. Kita turunkan ke bawah dulu. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini tadi gambar kita letakkan. Nah, sekarang disajikan tabel, siswa mampu menganalisis bagian-bagian bunga dan fungsinya. Sekarang kita letakkan di sini bagian-bagian bunga, kemudian ada juga fungsinya. Jadi, Bapak dan Ibu bisa mengkreasikan menulis soal itu dalam bentuk apapun. Nah, jadi, supaya anak-anak atau siswa kita di sekolah ataupun di rumah nantinya dalam menjawab soal berpikir beberapa tingkat untuk menentukan jawabannya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya di sini kita tulis bagian-bagian bunga, serbuk sari, kepala putih, mahkota, tangkai, dan kelopak bunga. Nah, fungsinya sebagai alat kelamin jantan, alat kelamin betina, nah, ini ada fungsinya masing-masing. Jadi, siswa nanti akan memilih mana nomor yang sesuai dengan fungsinya. Contohnya nomor 1, serbuk sari, apakah dia merupakan alat kelamin jantan? Kalau ya berarti pegangnya angka 1 dulu. Begitu juga dengan angka 2, 3, 4, dan 5. Ini merupakan bentuk soal yang kedua. Bapak dan Ibu berikutnya kita lanjutkan. Indikatornya masih dengan IPK yang pertama tadi. Disajikan pernyataan tentang jenis-jenis penyerbukan. Nah, ini tadi anak-anak pertama sudah mampu menganalisis bagian-bagian bunga. Nah, Bapak dan Ibu semuanya sudah mampu dia menganalisis bagian-bagian bunga. Sekarang anak-anak kita tuntut untuk menentukan jenis penyerbukan lagi ya. Dia akan mampu menganalisis penyerbukan sesuai dengan pernyataan. Di sini kita tulis ya. Ini ada pernyataan. Nah, ini pertama, jatuhnya serbuk sari ke kepala putih pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak dalam bunga tumbuhan itu sendiri. Ya, ini juga B seperti itu. Gambar yang tepat menunjukkan jenis-jenis penyerbukan berdasarkan pernyataan di atas adalah biasanya kalau kita nyatakan dalam pernyataan, kita tulis nanti apakah di eksogami, kemudian penyerbukan sendiri, bastar, penyerbukan tetangga, atau penyerbukan silang. Nah, jadi biasanya kita tulis seperti itu, namun dapat kita buat modifikasi dalam bentuk gambar objektifnya atau optionnya. Kemudian untuk yang nomor 4. Nah, di sini kita sajikan tabel ciri-ciri tanaman, siswa mampu menganalisis perantara penyerbukan. Nah, di sini ada kita buatkan ciri-ciri tanaman. Jadi anak-anak nanti kalau sudah besar mampu menentukan mana dia tanaman yang bisa dibantu penyerbukannya oleh manusia, angin, serangga, dan air. Jadi mereka sudah tahu ciri-cirinya. Kalau sudah tahu ciri-ciri tanaman, apalagi sekarang ini masa pandemi COVID-19, maka manusia sekarang ini di rumah lebih banyak mencintai tanaman atau tumbuhan. Jadi dia akan berpikir nanti mana tumbuhan itu yang bisa ditanam di rumahnya yang cepat dia berkembang karena dibantu oleh angin mungkin atau serangga atau air. Jadi bisa kita buatkan dalam bentuk ciri-ciri tanaman. Jadi anak-anak kita nanti akan bisa menentukan perantara penyerbukan yang tepat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk IPK yang kedua, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alamiah. Ini sebenarnya yang dituntut oleh soal atau dituntut oleh KD. Nah, ini sebenarnya membandingkan. Jadi kalau membandingkan berarti ada 2 buah yang mau dibandingkan, 2 atau 3 yang mau dibandingkan. Nah, jadi kita buat seperti ini indikator soalnya. Disajikan gambar, siswa mampu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dengan benar. Nah, ini saya berikan gambar 2 buah seperti ini. Ini adalah gambar bawang merah dan ini adalah gambar nanas. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengkreasikan pembuatan soal seperti ini. Jadi, Bapak dan Ibu bisa meminta siswa membandingkan yang gambar A ini bagaimana cara perkembangbiakannya. Gambar B bagaimana pula cara perkembangbiakannya. Nah, Bapak dan Ibu dalam bentuk option, boleh Bapak Ibu mengurutkan A,
B atau B ke A. Ini tergantung Bapak Ibu berkreasi. Jadi semakin banyak kreativitas kita memberikan kepada siswa kita, maka siswa kita akan terlatih untuk mengerjakan soal-soal yang dalam bentuk high order thinking skill atau soal-soal hot tersebut. Nah, kemudian dalam bentuk soal uraian. Nah, ini boleh juga kita ambil KD yang ini ya. KD yang kita turunkan menjadi indikator dan jadikan indikator soalnya, boleh kita buat seperti ini. Yang penting Bapak Ibu ingat, selalu saya ingatkan bahwasanya satu indikator soal bisa melahirkan atau dijadikan soal bermacam-macam bentuk. Bisa menjadi 10, 50, 100 tergantung kepada Bapak dan Ibu mengkreasikannya bagaimana. Jadi tidak ada ketetapan satu indikator soal, satu soalnya. Tidak seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu juga harus lebih kreatif. Nah, di sini ada gambar pisang dan ada gambar wortel. Tuliskanlah perbedaan perkembangbiakan tumbuhan di atas dan tuliskanlah dua contoh. Nah, ini ya, tumbuhan yang memiliki perkembangbiakan yang sama dengan nama-nama tumbuhan tersebut. Nah, ini berarti dia membandingkan, sudah dibandingkannya, dicarinya lagi mana dua contoh tumbuhan yang sama dengan yang ini, mana pula dua contoh tanaman yang sama dengan ini perkembangbiakan. Jadi anak-anak kita akan lebih kreatif dalam mengerjakan soal. Kemudian untuk indikator yang berikutnya ada IPK yang kedua. Sekarang kita sajikan nama-nama tumbuhan dalam bentuk tabel. Ini ada tumbuhan dalam bentuk tabel. Kemudian cara perkembangbiakannya juga kita bandingkan mana dia yang sesuai. Cocor bebek misalkan, dengan cara apa dia berkembang biak. Contohnya tunas adventif berarti 1 dan S. Jadi anak-anak tersebut kita ajar untuk mencocokkan nama tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Dengan cara itu mereka juga dapat membandingkannya. Jadi, ternyata cocor bebek bisa berkembangbiak dengan cara tunas adventif. Kalau pisang dengan cara tunas, jadi ada perbandingannya. Berarti cocor bebek ini tidak bisa dengan tunas saja. Namanya tunas adventif karena dia berada pada ujung-ujung daun. Nah, seperti itu. Jadi, itu adalah salah satu bentuk kreativitas dalam menulis soal. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih sudah melihat video tutorial KD IPA ini. Bagi Bapak dan Ibu yang inginkan soal tutorial ini dapat saya emailkan melalui email saya yang tertulis di bawah ini nanti. Silakan kirimkan melalui email saya, melalui pesan akan saya kirimkan tutorial pembuatan soal ini. Jadi satu hari kita buat soal 7. Kalau dalam 1 bulan sudah berapa soal kita? 210. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kumpulan soal-soal high order thinking skill muatan IPA, muatan KD IPA untuk kelas 6 tema 1 misalkan. Jadi bisa kita jadikan buku. Ini merupakan salah satu bentuk kreativitas dari seorang guru. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Semoga tutorial pembuatan penilaian harian atau tingkat semester dan semester di kelas 6 muatan IPA pada KD 3.1 ini dapat dipahami dengan baik. Untuk IPK berikutnya akan kita lanjutkan melalui KD IPA pada video berikutnya. Terima kasih atas waktu dan telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.